Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Bagaimana Profesor Dr. Quraish Shihab merespon berkaitan dengan polemik nasab? Ditulis di NU Online dengan tema Profesor Quraish Shihab angkat bicara soal ribut-ribut nasab. Kata beliau, dahulukan akhlak dan ilmu. Ditulis pada Sabtu 13 Mei 2023. Sudah lama ya, tapi kita baca. Jangan-jangan kita tidak pernah membaca ini. Kita baca. Kontributor Syarif Abdurrahman, Jakarta, NU Online. Profesor Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu Habib yang tidak pernah mau dipanggil Habib. Harusnya begini nih. Pakar ilmu tafsir Al-Quran ini pun menekankan akhlak dan ilmu dalam membincang tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad. Hal ini berdasarkan ajaran Rasulullah yang lebih dahulukan akhlak dan ilmu. Jadi Profesor Quraish Shihab ini ya juga Habib Ba'alawi, tapi beliau nggak pernah mau dipanggil Habib. Di beberapa tulisannya ya Quraish Shihab aja gitu ya, yang melahirkan Mbak Najwa Shihab, yang konon wallahu a'lam sudah tes DNA katanya. Ya dicek sendiri ya. Oke. Orang boleh beda pendapat apakah si A keturunan Rasulullah atau tidak. Di sini lahir yang dinamai ilmu nasab. Ingat, ajaran Rasulullah tidak perlu mengklaim, buktikan hal tersebut melalui akhlak. Ilmu Anda. Jelas Profesor Dr. Quraish Shihab seperti dikutip di akun YouTube Kupas Channel Sabtu 12 Mei 2023. Oke. Menurut pendiri Pusat Studi Al-Quran, perdebatan atau perbincangan tentang keturunan Rasulullah yang mengarah pada sikap saling menghina, memojokkan, merendahkan, dan hal negatif lainnya justru tidak membuat Rasulullah bangga, karena Nabi mengutamakan akhlak, ilmu, dan dalam perdebatan. Jadi ya saya yakin Nabi juga nggak seneng ya lihat kelakuan-kelakuan mereka itu. Ya ingin saya sampaikan, mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita, pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Orang ribut tentang apakah ini keturunan Rasulullah atau tidak, saya tidak mau berkomentar itu, kata Pak Quraish. Kemudian penulis kitab Tafsir Al-Misbah ini menambahkan, masalah Ahlul Bait atau keturunan Nabi dijelaskan di surah Asy-Syura ayat 23. Nah, ya. Yang artinya itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hamba yang beriman dan mengajarkan amal soleh. Katakanlah, aku tidak minta kepadamu suatu upah apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan dagingnya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Oke, tafsir ayat ini menurut Abdullah ibnu Abbas menyatakan memang tidak diingkari adanya wasiat anjuran serta perintah untuk memperlakukan Ahlul Bait dengan perlakuan yang baik dan menghormati serta memuliakan mereka, karena sesungguhnya mereka berasal dari keturunan yang suci Ahlul Bait yang paling mulia di muka bumi ini, dipandang dari segi keturunan, kedudukan, dan kebanggaannya. Ada jaminan dalam Al-Quran bahwa keturunan Rasulullah masih berlaku. Ini disepakati. Di sisi lain ada orang yang bukan keturunan Nabi, tapi dianggap keluarga Nabi oleh Nabi. Tegas Pak Quraish Shihab. Sebagaimana diketahui, Salman Farisi bukan darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, melainkan orang Persia. Namun ia diakui Nabi sebagai Ahlul Baitnya. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, orang yang memperhatikan garis keturunan bukan hal jelek sehingga layak depresiasi. Dengan begitu perkembangan ilmu juga terjadi. Perhatian manusia ke garis keturunan bukan hal baru, karena bab ini juga terjadi di dunia penelitian dan riset, seperti memperhatikan keturunan dari hewan hingga bisa diambil sebuah kesimpulan ilmiah. Masyarakat tidak hanya di Arab tapi juga umum sangat memperhatikan garis keturunan nasab, bukan hanya garis keturunan manusia tapi juga binatang. Jadi wajar bila orang ada yang memperhatikan garis keturunan, bobot, bebet, bibit. Tandas Prof. Quraish.
Diketahui di media sosial terjadi diskusi antara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Ustadz Hanif Al-Attas tentang nasab. Kiai Imad dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab di kalangan Ba'alawi yang kebenarannya tidak tercatat selama 500 tahunan. Lalu perbincangan tersebut meluas menjadi perdebatan di kalangan Habib. Kontributor Syarif Abdurrahman, editor Fatoni Ahmad. Oke, begitu sahabatku semua ya. Oke, bagaimana tanggapan sahabatku? Aduh, sudah berapa tahun nih kita bicara polemik ini nggak selesai-selesai ya karena tidak mendahulukan kajian. Ayolah kita bikin kajian di mana gitu di kampus, jangan ngundang ke kandang, itu nggak fair namanya. Bikin kajian di kampus. Nah, kami sebagai alumni kampus siap bertanya banyak hal, kira-kira begitulah. Ayolah Rabita Alawiyah ketemu langsung dengan Keimat, diskusi di kampus, wasitnya dosen, wasitnya kalau bisa Pak Rektor ya, biar adil, jangan debat ngelur ngidul di rumah masing-masing, nggak elok. Nah, baru nanti kami alumni kampus siap 1000 pertanyaan yang harus dijawab, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.